Toleransi antar umat beragama hancur karena buzzer RP. Buzzer RP musuh bersama. Jis dan Anies bentuk wujud nyata umat bisa bersatu dalam damai. Kalau semuanya takut dibilang kadrun, dibilang togok, selamanya kita akan masuk ke dalam kategori itu, ya nggak sih? Ketika saya mati-matian belain KPK dan menentang revisi undang-undang KPK, tiba-tiba saya jadi kadrun. Padahal sebelumnya saya anak ustadz yang nggak pakai jilbab, berarti saya liberal. Terlalu cepat stereotyping atau tuduhan itu dilontarkan ke orang-orang yang berbeda sikap dengan mereka atau berbeda sikap dengan kita. Terlalu baper, seolah-olah kalau kita berbeda artinya kita musuh. Please deh, bukan cuma lu yang punya perasaan. Ngapain baper-baperan, ya kan? Karena buzzer-buzzer ini kan memang seneng ngolok-ngolok. Jadi mereka senang mengolok-ngolok ulama yang lurus, ulama-ulama tegak lurus, ulama-ulama yang tidak mendompleng kepada penguasa. Buzzer-buzzer ini panas kalau ada ulama yang tidak mendompleng pada penguasa. Kalau jika ada ulama atau habaib yang tidak sejalan atau tidak selalu mendukung program pemerintahan, buzzer-buzzer ini panas gitu. Hatinya panas. Dia nggak suka kalau ada ulama yang tidak sejalan dengan umarok, dia tuh panas. Jadi memang tugasnya adalah mengolok-olok ulama. Jadi ya itu tadi, menurut saya peristiwa ini hanya itu aja, gitu. hanya untuk memberikan kesenangan sesaat kepada buzzer-buzzer haram jadah. Tapi ditugasi oleh pemerintah untuk melecehkan Allah, untuk melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Pertanyaannya, di Indonesia ini kan ada undang-undang KUHP pasal 156A tentang penodaan agama. Indonesia kan negara hukum. Kira-kira pernah nggak Ade Armando ditangkap? Nggak pernah. Karena dia ditugasi oleh negara. Abu Janda, pernah nggak dia tangkap? Karena dia ditugasi oleh negara untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Denny Sirgar ditugasi oleh negara untuk melecehkan Islam, melecehkan ulama, melecehkan Al-Quran. Dia tokoh Syiah. Denny Sirgar digaji oleh pemerintah 74 miliar. Yang muslim sholat di luar stadion, non-muslim ibadah dalam stadion. Semua baik-baik aja, ini bentuk toleransi yang tinggi. Cuma di mata buzzer RP aja semua jadi salah. Hal-hal baik dipelintir terus. Tulis bocah Udik 4 dalam unggahan akun Twitternya. Ya, komentar-komentar buzzer RP berbayar pendukung Jokowi kebanyakan norak, tak ngerti arti dan implikasi konflik kepentingan dan akibatnya terhadap rule of law. Responnya super oon, iri, pecatanlah. Urusan negara kok dibahas masalah pribadi, oon jangan diborong tong, ujar Dr. Rizal Ramli. WKWK namanya juga buzzer RP bayaran, selain IQ-nya kurang juga nggak ada akhlak, ujar jujur. Mereka itu anjing penjilat yang dibayar majikannya, biar benar jika musuh majikannya tetap diserang. Tidak ada benernya, tapi majikannya biar salah tetap dicela dan dibela. Buzzer RP begitu baiknya diblok, cuma mengotori timeline kita, ujar Agus. Tapi giliran gak punya argumen malah nyerang pribadi, kan lawak, sehat-sehat terus mencerahkan, ujar Nofri. Iya bang, mereka teriak toleransi, tapi mereka justru yang menjadi perusak toleransi. Dulu sebelum ada buzzer RP, kerukunan antar beragama baik-baik aja, nggak kayak sekarang. Semua berasa tegang, ujar bocah Udik. Cebi baca dikerasin, otak dibekuin, dibegoin sama buzzer RP, manggut-manggut aja. Percaya-percaya aja apa kata buzzer, jadi bodohnya kekal, ujar bocah Udik. Ini toleransi sejati, tidak saling mengganggu umat beragama lain menjalankan ritual keagamaannya. Semua akan berjalan aman-aman saja, hanya merekalah yang selalu mencari makan dengan cara memfitnah dan nyinyir, ujar Yudi. Pokoknya apapun yang dilakukan Pak Anies itu salah di mata Cebi, apalagi buzzer, ujar Arya. Karena mereka dibayar untuk jadi pengacau dan pengalihan isu. Salah satunya korupsi dan mafia migor, rakyat sengaja digiring opininya ke arah yang berlawanan, sehingga lupa dengan kasus-kasus besar seperti itu, ujar bocah. Kalau nggak sirik mereka nggak bisa makan. Para buzzer RP memang sengaja dibayar istana buat pengalihan-pengalihan isu korupsi, ujar Alko. Ketua Umum Muhammadiyah pernah ingatkan musuh pers adalah buzzer.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan pesan penting soal pers. Haidar pernah menyebut musuh terbesar pers saat ini adalah buzzer yang tidak bertanggung jawab. Dalam usaha mencerdaskan bangsa, fungsi pers yaitu media cetak, televisi, radio dan juga kini media online niscaya menjadi peranata sosial yang mengedukasi elit dan juga warga bangsa akan menjadi insan yang berpikir jernih, objektif, moderat, cerdas, beretika dan berdaya kritis, kata Haidar seperti keterangan tertulis di situs Muhammadiyah. Haidar menjelaskan pers bertanggung jawab atas informasi yang disuarakan ke ruang publik secara objektif dan profesional. Dia berharap pers tidak masuk pusaran politik partisan ataupun kepentingan lainnya. Pers Indonesia bersama-sama komponen bangsa dituntut hadir menegakkan kebenaran, keadilan, kedamaian, persatuan dan juga kemajuan bagi bangsa dan negara, seraya menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat meresahkan, memecah persatuan dan konflik antar komponen bangsa. Fungsi integrasi sosial sangat diharapkan dari pers Indonesia saat ini, imbu Haidar. Haidar lantas menyebut musuh terbesar dunia pers saat ini, khususnya pers online melalui jalur media sosial, adalah para buzzer yang tidak bertanggung jawab kebangsaan yang cerdas dan berkeadaban mulia. Haidar mengatakan jangan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terbawa pada suasana yang kontroversial yang menjurus ke konflik sosial antar sesama anak bangsa. Pers Indonesia secara khusus dalam dinamika politik kebangsaan saat ini penting menjalankan fungsi checks dan juga balance sebagaimana menjadi DNA media massa sepanjang sejarah di negeri manapun, tegas Haidar. Selain itu, Haidar berpesan agar jangan sampai Indonesia timpang tanpa fungsi kritis pers yang konstruksi. Pers diharapkan lebih kritis demi masa depan Indonesia yang demokratis dan berkemajuan. Pers dituntut proaktif mengakselerasi dinamika kehidupan berbangsa kebangsaan agar Indonesia menjadi negara maju di era dunia modern abad ke-21, ujar Haidar. Pengurus gereja sebut anggapan Anies Baswedan sosok intoleran keliru. Anggapan terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai sosok intoleran dinilai keliru oleh pengurus gereja Pantekosta di Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Mereka menyebut lewat program bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI anggapan itu bisa ditepis. Ketua Umum GPDI Pendeta Johnny Well mengatakan, sejumlah gereja yang mendapat bantuan operasional tersebut bahkan diberikan juga pada sekolah minggu yang bermanfaat bagi pendeta dan guru. Karenanya Johnny menilai anggapan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok intoleran sangat keliru, pasalnya selama Anies memimpin Jakarta sangat berarti bagi para pengurus gereja. Jadi rumor mengenai beliau itu saya kira hal keliru. Sentuhan sosial beliau khususnya untuk gereja sangat berarti bagi kami. Saya masih Ketua Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta, mewakili hampir 1000 gembala, menyampaikan kepada Pak Gubernur terima kasih atas bantuan BOTI. Tuhan memberkati Bapak, warga dan tugas-tugas kenegaraan, ujar Johnny dalam keterangan video yang tersebar di media sosial Ahad 20 Maret 2022. Dalam video tersebut, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Pendeta Jason Balom Papung turut memuji kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta menunjukkan sosok nasionalis. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, saudara boleh lihat kabar yang didengar saudara keliru. Beliau ini sangat nasionalis, keluarga nasional. Dengan program BOTI menunjukkan beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pluralis dan juga menjaga kerukunan umat beragama. Pantas sebagai pemimpin, Tuhan memberkati Pak Gubernur DKI Jakarta, ujar Jason. Terkait dengan program BOTI, Jason berharap agar bukan hanya diterapkan di DKI Jakarta, tapi juga dapat bisa diterapkan secara nasional. Saya bermimpi bagaimana BOTI ini bisa menjadi nasional, tutur Jason. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemerintah DKI berupaya membentuk persatuan di ibu kota, caranya dengan membuat kebijakan yang adil, salah satunya dengan mengucurkan bantuan BOTI. Kami di Jakarta menjaga persenyawaan itu dengan program termasuk bantuan untuk semua tempat ibadah, BOTI, supaya semua menjalankan ibadahnya dengan baik. Kata dia dalam keterangan tertulisnya, menurut dia persatuan bakal hadir jika ada keadilan dan kesetaraan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya ketika menghadiri musyawarah besar Gereja Pentakosta di Indonesia yang ke-34 di Hotel Grand Mars, Jakarta Pusat kemarin. Anies menuturkan Jakarta merupakan refleksi dari Indonesia. Bangsa ini, dia melanjutkan, menjadi unik karena persatuan dapat terjaga di tengah keberagaman antar orang. Kebinekaan adalah karunia Tuhan, tapi persatuan itu usaha kita, ucap dia. Dana BOTI masuk dalam anggaran hibah pemerintah DKI di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Dalam APBD Jakarta 2022 tertera total dana hibah untuk tempat ibadah dan juga lembaga di Jakarta mencapai 352 miliar.
Belum diketahui berapa nilai BOTI yang dialokasikan dalam anggaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah DKI menetapkan dana hibah BOTI untuk rumah-rumah ibadah berbagai agama di Jakarta sebesar 140,520 miliar. Alokasi ini masuk dalam APBD DKI 2021. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.